Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, di dalam PPT ini saya akan membahas artikel berjudul Berbagai Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Islam, karya Suwardi dan Muhammad Saifullah yang diterbitkan pada Jurnal Akta Islamika Konsenesia tahun 2022. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendekatan Studi Islam, artikel ini menguraikan bagaimana hermeneutika, sebuah metode filsafat barat, dapat diadaptasi dalam studi Islam, khususnya untuk menafsirkan teks-teks Al-Quran agar tetap relevan dengan konteks zaman. Untuk latar belakang artikel ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam selalu relevan sepanjang zaman. Perkembangan ilmu dan zaman menuntut metode tafsir baru yang mampu mengungkap makna kontekstual. Salah satu pendekatan baru itu adalah hermeneutika yang berasal dari tradisi filsafat barat. Secara etimologis, hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuein yang berarti menafsirkan. Kata ini dikaitkan dengan mitologi Yunani yaitu Hermes, sang pembawa pesan para dewa kepada manusia. Maknanya, seorang penafsir dalam hermeneutika berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan pesan Tuhan ke dalam bahasa dan pengalaman manusia. Awalnya, hermeneutika digunakan dalam tradisi teologi Kristen untuk menafsirkan kitab suci, namun dalam perkembangannya, para filsuf seperti Friedrich Dietzli dan Heidegger menjadikannya fondasi untuk memahami teks, makna, dan realitas manusia secara lebih luas. Dalam artikel ini, Suwardi dan Saifullah menjelaskan ragam pendekatan hermeneutika. Ada 3. Yang pertama, teori hermeneutika berfokus pada teknik dan metode penafsiran. Yang kedua, filsafat hermeneutika membahas hakikat pemahaman itu sendiri. Yang ketiga, hermeneutika kritis berupaya membongkar distorsi atau penyimpangan makna, misalnya akibat ideologi, budaya, atau kekuasaan. Dalam konteks studi Islam, hermeneutika menjadi menarik karena menghadapi tantangan bagaimana memahami wahyu ilahi yang bersifat absolut, tetapi diturunkan dalam bahasa manusia yang kontekstual. Para ulama tradisional cenderung berhati-hati terhadap hermeneutika karena asal-usulnya dari Barat. Namun banyak cendekiawan Muslim modern menilai bahwa hermeneutika justru membuka ruang kontekstualisasi makna Al-Quran agar tetap hidup dan membimbing umat di zaman modern. Untuk hermeneutika dalam studi Islam dapat diterapkan dalam tafsir Al-Quran dengan penyesuaian prinsip wahyu. Al-Quran berbeda dari Bible, wahyu ilahi yang otentik dan bersanad kuat. Tujuan hermeneutika dalam Islam yaitu mengontekstualisasikan pesan ilahi sesuai zaman tanpa mengubah makna aslinya. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika Islam adalah Fazlur Rahman. Menurutnya, memahami Al-Quran harus melalui gerakan ganda atau double movement dari konteks historis pewahyuan menuju konteks kekinian manusia. Artinya, seorang penafsir harus memahami makna ayat dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, lalu mengaplikasikannya pada realitas sosial sekarang. Dengan cara ini, pesan moral universal Al-Quran tidak kehilangan relevansinya meskipun bentuk sosialnya bisa berubah. Selain Fazlur Rahman, Nasar Hamid Abu Zaid juga menekankan pentingnya hermeneutika dalam studi Al-Quran. Menurut Abu Zaid, Al-Quran adalah produk budaya sekaligus wahyu ilahi karena ia turun dalam bahasa Arab. Dengan struktur linguistik dan konteks sosial tertentu, maka menafsirkan Al-Quran berarti membaca kembali teks suci dalam horizon pembaca masa kini. Tanpa memutus hubungan dengan makna orisinalnya, pendekatan ini membuka ruang dialog antara teks dan realitas modern, namun tetap menghormati kesakralan wahyu. Dari sinilah hermeneutika dalam Islam menjadi alat untuk menghubungkan teks, pengarang, dan pembaca. Dalam istilah artikel ini disebut sebagai triadik hermeneutika, yakni dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca.
Pendekatan ini membantu umat Islam memahami makna Al-Quran secara mendalam dan kontekstual, bukan sekedar secara literal. Baik, untuk penutup dapat disimpulkan bahwa hermeneutika dalam studi Islam bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan upaya intelektual untuk menggali makna Al-Quran secara lebih dinamis. Selama tetap berpegang pada prinsip keautentikan wahyu, hermeneutika dapat menjadi sarana untuk mengaktualisasikan pesan ilahi dalam konteks ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban modern. Dengan demikian, hermeneutika bukan hanya cara memahami teks, tetapi juga cara memahami kehidupan melalui kacamata wahyu. Saya ulangi, untuk kesimpulan dari artikel ini kami bisa mengambil bahwasanya hermeneutika bukan hanya cara memahami teks, tapi cara memahami kehidupan melalui kacamata wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.